pagi ini kita mau jalan-jalan tur di Bogor Raya, Kebon Bogor Raya. Kita bisa parkir mobil di situ di dalam dan kita akan sewa bagi car untuk tur selama 1 jam. Nah, saya kasih tahu harga dan berapa. So, selamat kita menikmati. Jadi ini harga-harganya 25.000 per orang, satu kali naik shuttle bus, ada sepeda. Di sini ada rinciannya, ada skuter, ada golf cart. Kita pakai hari ini golf cart, yaitu bagi car. Kita akan keliling di seluruh Bogor Raya selama 1 jam. Nanti saya kasih tahu juga harga-harganya. Ini entrance-nya. Kita boleh pakai mobil dan bisa parkir di dalam, tapi ada parkiran khusus. Ini main entrance. Main entrance-nya di samping apa sih, Jogja ya, itu pasar Jogja. So, kita hari ini akan menikmati, ini petanya, Kebun Raya Bogor, titik temu. Yuk kita menikmati. Istri dari Mr. Thomas Stamford Raffles. Jadi dulu Mr. Raffles pernah singgah di Bogor dan tinggal di istana bersama istrinya bernama Lady Olivia. Tetapi Lady Olivia meninggal di Bogor karena malaria. Kemudian di tahun yang sama, tidak lama setelah istrinya meninggal, tahun 1814, dibangunlah monumen ini untuk mengenang istri tercinta. Tetapi ini hanyalah bangunan monumennya. Kalau kuburannya ada di Jakarta, di Tanah Abang. Ada pekuburan Eropa di sana. Itu orang Belanda ya? Inggris. Inggris. Waktu itu tahun 1811 sampai tahun 1816 Indonesia dijajah oleh Inggris. Setelah itu 1817 Belanda kembali ke sini, dan di tahun tersebut pertama kali saat Belanda kembali, ada seorang Jerman namanya Profesor Reinward. Dialah yang memiliki gagasan untuk dibuat sebuah kebun percobaan. Mister siapa? Reinhardt? Ya, kalau ditulis Reinward. Oh, Reinward. REINWARD. Ya. Ya, kita Oke, di situ ada juga jual jamu ya. Ini jamu. Iya, itu jamu Jamu asli. udah berapa Asli. generasi loh ini. Ya, Nanti kita minum jamu bis tur dengan tour guide kita. Ini pohon besar, namanya pohon kayu raja. kayu raja. Pohon kayu raja ini asalnya dari Kalimantan. Adalah pohon kanopi yang bisa tumbuh sampai 80 meter. Lalu tinggi akarnya bisa mencapai 3 meter. Ini tinggi itu ya akarnya. Tinggi batangnya, tinggi akarnya 3. Ya. Batang ke atas sampai 80. Jadi untuk di hutan hujan tropis, jadi kalau di Kalimantan kan ada vegetasi hutan hujan tropis ya. Nah, pohon kanopi adalah salah satu tipe pohon yang paling tinggi di hutan tersebut. Salah satunya pohon raja ini. Ditanam di Kebun Raya Bogor tahun 1914. Jadi umurnya masih 107 tahun. Masih? Iya, masih muda. Oh ya. Masih harus berapa tahun lagi tuh untuk 3 meter? 100 tahun lebih. Kalau di Kebun Raya ini yang paling tertua umurnya 200 tahun, namanya pohon leci. Maksudnya buah leci? Iya, yang ada buah leci. Tapi pohon tersebut sudah pernah tumbang tahun 2017. Jadi mau tidak mau kita harus pangkas batang utamanya. Jadi sampai bawah udah kita potong, tapi masih di kasih space buat berdiri, tetap berdiri. Jadi akarnya tetap masih. Cuman sepertinya sudah tidak tumbuh. Jadi hanya tinggal batangnya. Oke, Kita nice. Smith adalah salah satu direktur Kebun Raya Bogor di tahun 1900. Monumen ini dibuat untuk hadiah ulang tahun Smith yang di tahun 1937. Mr. Smith dia seorang ahli botani
dan juga menyukai anggrek. Jadi dia banyak meneliti tentang anggrek di kebun raya. Nah ini bakso. Bakso enak. Oke, lanjut. Mahal pasti baksonya. Bakso kebun raya harganya lebih mahal. Ya pasti ada. Tuh bakso gede-gede. Terus ada sebelah kiri masih di sini koleksi paku. Koleksi apa? Paku. Paku-pakuan. Indonesianya paku-pakuan. Oh ini ya, Kalau pakis-pakis ya. Inggrisnya fern ya. Ini ya? Ya, ini Yang semua. gede. Dijual nggak itu? Enggak. Jadi koleksi paku di sini mewakili paku yang biasa hidup di hutan Indonesia. Pakis ya? Beda lagi sebenarnya. Oh gitu. Sebenarnya yang orang sebut pakis itu ada tersendiri Kecil. jenisnya, beda lagi. Nah, kemudian pohon yang di depannya ini batangnya seperti agak memutar ya. Betul. Pohonnya sudah tua sekali. Ini namanya pohon eukaliptus. Eukaliptus. Yang Berarti kayu daunnya putih dong? nah Wangi sejenis, kayu putih. tetapi bukan yang kayu putih. Kalau kayu putih ada pohonnya lagi, beda lagi. Tapi I mirip. see. Di sini Mirip ada ya. daunnya ya. Daunnya warna kuning panjang. Wanginya sama? Wanginya kayak minyak kayu putih. Ini diremes-remes dulu. Wangi ya. Wangi kayu putih. Oh ya bang. Disebutnya memang minyak eukaliptus jadinya. Di pinggir pantai. Pandan raksasa di pinggir pantai. Pinggir pantai yang ada pasir-pasir pantainya. Oh. Indonesia. Maksudnya dari pulau mana? Hampir seluruh kawasan Indonesia. Terutama penyebarannya itu di Pasifik. Di Pasifik. Kepulauan Pasifik. Taman akuatik. Jadi Taman dari akuatik. Taman Meksiko, rute glow-nya langsung masuk ke Taman Akuatik. Mbak, mau tanya dong, Mbak. Taman akuatik. Nggak ada yang gratis, sewanya Bu. di atas. Berapa bayar? 2,5. 250. Iya. Taman akuatik. Langsung gratis loh mintanya. Gratis jalan kaki ya. Iya, sehat. Iya. Ini manja nih, taman ada air-air. Itu kayak pohon pisang ya, bagus ya. Nah, yang itu sebenarnya sejenis talas, tetapi disebut sebagai pisang air karena bentuk daunnya agak mirip pisang. Bagus ya. Jadi kan emang talas itu memiliki karakter daun yang agak seperti panah gitu ya. Bentuk daunnya kayak panah gitu. Talas air namanya? Justru namanya pisang air. Oh, pisang air. Sebutannya pisang air. Sponsor Bank Mandiri ya, Bank Mandiri dan BRI. yang bikin ini tanamannya. Kalau yang ini Mandiri. Iya. Pisang air nggak berbuah ya? Berbuah. Berarti buahnya juga? Bukan buah seperti pisang. Oh. Nah, kita lanjut ke kawasan Palem-Paleman di depan. Palem-paleman. Nah, Palem-Paleman di kebun raya ada sekitar 350 spesies. Kanan ya? Ya, betul, ke kanan. Di area ini khusus untuk palem-palem hias. Wow. Tetapi ada beberapa yang buahnya bisa dimakan. Ada. Palem apaan? Oh itu ya? Ini Sika. sebagai contoh, kita lihat maju lagi sedikit. Sebenarnya buah yang banyak buahnya itu ada di taman akuatik. Pohon palemnya ada di situ ya. Kalau contohnya itu yang deket tong sampah di belakangnya. Nah, itu jenis Ini yang gede ya. Lucu ya? pohon salaka. Itu Bisa jadi payung pasti Bagus berduri. ya. Iya. Pohon salak itu pasti berduri ya. Buahnya juga kan banyak rambut-rambut durinya itu tajam. Nah, kalau yang sering berbuah itu ada jenisnya yang di bawah jenis lain. Kalau Ini nggak bisa, nggak pernah dicuri akarnya dikit. Nggak ada. Nggak ada yang curi ya. Oh, Beberapa sih pernah kecurian ya. oh ya pernah karena ya. kelangkaannya. Maka itu karena kan bisa diduplikasi. Interesting. Tapi sejauh ini untuk kasus pencurian koleksi di kita sih sangat-sangat jarang. Orang dalam biasanya ya. Ya, biasanya ada orang dalam yang bantu. Dan juga bisa nggak hanya orang dalam sih, emang dia punya kapasitas
keilmuan tentang botani mungkin ya. Jadi dia tahu oh itu pohon mah. Iya, iya, iya. Tahu itu. Ya, Bisa. nanti kita lihat ada pohon kelapa kembar yang sangat mahal. Kelapa kembar sangat mahal. Ini Taman Akuatik Kebun Raya Bogor. Taman kelapa sawit didirikan tahun Tahun 2017. oh baru banget. Banget. Jadi 2017 itu umur Kebun Raya Bogor yang ke-200 tahun. Nah, dalam salah satunya mendirikan monumen kelapa sawit ini. Ini kelapa sawit itu kan? Pohonnya yang di dekat itu tulisan dilarang parkir. Itu ada sign dilarang parkir. Oh iya, itu Nah, pohonnya kelapa pohon di sawit. sebelahnya. Jadi itu adalah generasi kedua dari induk. Jadi yang induk yang ada di Kebun Raya Bogor itu dibawa pertama kali dari Afrika Barat, lalu ditanam 4 bibit di tahun 1848. Jadi pohon kelapa sawit pertama yang ada di Indonesia ditanamnya di Kebun Raya Bogor. Oh, yang pertama di Indonesia Kebun Raya Iya, di Bogor Kebun Raya kelapa Bogor. sawit dari Afrika. Habis itu apa tersebar ke Sumatera kemana-mana gitu ya? Pertamanya ke Delhi Sumatera. Wow, Dari amazing. Sumatera bahkan ada konfirmasi dari orang yang berhubungan dengan kelapa sawit, dia bilang dari Delhi itu ke Malaysia. Baru ke Malaysia. Baru ke Malaysia, Sumatera dan sebagainya. Aku pikir dari sini ternyata dari Afrika. Nah, Wow. jadi Kebun Raya Bogor itu selama 200 tahun ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan penelitian di sini menjadi perkebunan besar di Indonesia. Selain kelapa sawit, ada kakao. Kakao itu dibawanya kan dari Amerika Selatan ya. Mhm. Dari Amerika Selatan. Coklat, Terus ada, bikin coklat, kakao. kopi. Kopi itu dari Afrika. Afrika. Ada Afrika, ada juga yang dari Timur Tengah. Ini kenari babi namanya 1850. Ini buahnya Iya. kayak sawo ya. Bisa dimakan ya? Yang jenis ini nggak bisa Nggak dimakan. bisa. Yang Dari bisa tahun 1850. Lihat ini namanya kenari. Kenapa babi sih? Mungkin? Kenapa namanya kenari babi? Kalau di hutan Maluku, Ini yang bisa dimakan. kulitnya dimakan sama Babi. babi hutan. Oh, babi hutan yang makan. Iya. Nah, ini jenis yang bisa dimakan. Oh, I see. Itu yang jatuh? Itu buahnya. Itu dari kenari ini. Kenari yang jatuh. Sakit ya kalau ke kepala ya. Nah, sakit. Nah, ini yang bisa dimakan namanya kenari, kita sebut Indonesian almond. Oh, Indonesian enak ya? Bisa kan ini dijual. dibuahnya harus Indonesian pakai almond. batu ya, keras banget. Ini udah terkelupas kan? Iya. Oh, baru tahu. Ada kenari babi. Ini ada Riverview, yaitu kali. Batan Merah, tapi sekarang tutup ya? Sekarang tutup. Dari awal berdiri belum pernah direnovasi. Tapi dulu banyak orang foto-foto situ kok. Iya, untuk foto prewedding juga di situ. Foto pernikahan di situ juga. Bukan Jembatan Merah. Iya, jembatan merah itu jembatan gantung. Oh, yang goyang-goyang. Karena goyang-goyang. Ini pohon yang tumbang apa ini? Pohonnya sejenis Atrocarpus atau nangka. Sering disebut pohon klewi dalam bahasa Iya tuh. Indonesia. Akarnya tuh. Wih, Ya, akarnya. ini tumbang setahun yang lalu. Angin ya? Angin. Dan juga akarnya tidak kuat. Udah tua ya. Akarnya tidak dalam dan tidak menyebar. Nggak seperti pohon raja tadi. Dia kan kokoh ya akarnya. Gitu aja. Biasanya. Tetapi malah batangnya makin besar. Yang kuat. Jadi jatuh karena angin. Oh, ini ada makam Iya, ini. di sebelah kiri ini ada Mbah Jepra. pemakaman Mbah Jepra. Mbah Siapa Jepra sih itu Mbah Jepra? adalah, seperti panglima perangnya pada masa kepemimpinan Prabu Siliwangi. Oh, kamu makamnya. Kerajaan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Pajajaran. Jadi tahun berapa? 1500. Oh, di sini. Sebelum ada kebun raya. Maka sebelum ada sudah ada ini baru bikin kebun rayanya kan. Jadi dia berada dibangun Jadi, setelah dulu pada saat Prabu Siliwangi sebagai pemimpin di kerajaan masa itu kan pusatnya di sini ya.
di kebun raya, pokoknya di tengah-tengah kota Bogor. Nah, lalu ia membuat hutan buatan namanya hutan Samida yang lokasinya ada di sini. Gitu. Jadi sebenarnya di kebun raya Bogor itu sudah berbentuk hutan, tapi hutan buatan. Hutan buatan dari zaman dulu. Dari zaman kerajaan sudah. Zaman kerajaan. Ya mereka ini Berziarah. berziarah. Kerajaan Prabu Siliwangi itu Islam, kerajaan Islam. Kalau yang Pajajarannya yang dulu sekali itu baru Hindu. Sebelum ada Islam masuk ya. Oke. Jodoh. Yang gelapnya ini pohon merati. Ini pohon Sering disebut merati wood. jodoh. Ya, kualitinya bagus banget. Terus di sebelahnya pohon beringin putih. Beringin putih ini termasuk langka. Ini pohon beringin putih ya. Iya. Oh. Tapi karena dua-duanya beda jenis, aslinya ya. Ini karena berdekatan aja. Berapa ratus tahun ini? dan penampilannya 1866. ya, ada akar papannya. 1866 ya. Terus banyak orang di ini kan dari tahun 1866. Iya. Jadi sekitar 150. Ini sering dilakukan penelitian juga karena banyak yang percaya kalau bawa pasangannya ke sini nanti jadi jodoh. Oh iya, foto-foto pohon jodoh. Sungai Ciliwung yang bikin banjir Jakarta. Di atas seperti burung Garuda. Oh itu merah ya, Taman Bineka. Pohon beringin. Ada pohon beringinan juga. Ini untuk pribadi ya? Sebelah kanan ini nursery. Nursery pribadi. Oh ya. Kita dikhususkan untuk jenis tanaman langka. Salah satunya ada penangkaran bunga rafflesia. Tetapi bunga rafflesianya belum ada yang tumbuh. Lama ya? Iya, susah. Kalau dikembangbiakan di luar dari habitatnya susah. Karena habitat aslinya itu Pangandaran. Kalau yang kita punya asalnya dari Pangandaran. Ini bagikarnya sejak kapan ada? Sudah lama. Udah lama ya? Sebelum pandemi juga sudah ada. Oh I see. Di sebelah kanan ini taman kopi. Jadi yang Taman dikasih kopi. pohon, yang tanaman yang di pot itu pohon kopi jenisnya Arabica sama Robusta. Ini tumbuhan obat apa aja? Macam-macam ya? Berbagai jenis dari jahe-jahean, daun sirih, kumis Apotek ya? kucing, ya. Taman koleksi Toga. tumbuhan obat. Ini Pertamina. taman kopinya dari kopi baru ke sana lagi. Kalau ini gerbang taman kopi. Oke, kita Seri baru untuk anggrek tapi belum buka. Jadi seluruh jenis anggrek ada di situ semua nanti. jenis anggrek yang didapatkan dari hasil eksplorasi peneliti-peneliti Indonesia dikumpulkan di sini untuk diketahui stratifikasinya atau jenisnya masuk kemana gitu ya, anggrek apa. Oh. Jadi rata-rata anggreknya itu bukan anggrek yang suka dipelihara di rumah-rumah, jadi anggrek asli dari hutan. Nah ini yang di sebelah kiri ini nursery-nya masih dalam bentuk Disemai. iya habis disemai, jadi baru tumbuh tunas-tunasnya. Sebenarnya ini sudah hasil pemindahan. Jadi kalau di Kebun Raya Bogor kita punya laboratoriumnya, kultur jaringan. Di situ biji-bijinya pun nggak kelihatan ya, kecil banget. Nah biji-biji yang berkecambah itu ditaruh di gel di dalam lab. Nanti setelah mereka tumbuh sampai kelihatan daunnya, 2 helai daun, baru Ini nursery-nya. dipindahkan ke media. Jalan Astrid. Jalan Astrid itu dibuat tahun 1928 untuk mengenang Princess Astrid dari Belgia. Jadi waktu itu dia honeymoon bersama Prince Leopold. Nah, kemudian di bagian tengahnya itu ditanami bunga-bunga kana. Bunga kananya warna merah, warna kuning.
terus daunnya warna hitam. Jadi sebenarnya sengaja ditanam bunga kana ini ada warna hitam, merah, dan kuning. Itu warna bendera Belgia. Oh, Oh, ini bendera kana namanya ya? Belgia. Bunga kana ya. Belgian flag. Itu ada kusidahan di situ. Bukan. Lagi retreat. Acara ibu guru itu. Ibu Oh. guru TK. Ibu guru Lagi halal TK. bihalal. Kalau sekarang lagi musim halal bihalal. Habis lebaran reunian gitu biasanya. Ini Ini apa? tempat olahraga ya? Ini ekodom. Nah, ekodomnya ini belum direnovasi kembali, harusnya sih renovasi ya. Sebetulnya bangunan ini itu baru dari tahun 2017. Waktu peresmian ulang tahun Kebun Raya ke-200 sama juga. Tapi ini hadiah dari kedutaan Belanda. Fungsinya apa sih? Fungsi aslinya kalau di negara Eropa atau di Belanda sana ini yang di luar yang hijau-hijau itu harusnya tanaman asli Iya. buat lumut, buat menumbuhkan lumut-lumut di situ. Nah, nanti dari lumut itu akan menghasilkan titik-titik air. Titik-titik air itu nanti disalurkan ke dalam rumah ekodom. Oh gitu. Jadi untuk mendapatkan Kelembapan air. Jadi fungsi ekodom ya semestinya sih seperti eco house gitu sih. Eco Harusnya. house. Tapi nggak terawat di dalam ya, lihat tuh. Sayang. Iya, belum kita rawat lagi. Udah berapa tahun? Mungkin pandemi bikin Dari terbengkalai. segi kepemilikan di sini kan ada dua manajemen, ada BRIN atau dulu namanya LIPI. Itu lembaga ilmu pengetahuan atau research ya, research institutnya. Kalau yang swastanya itu Mitra Natura Raya. Jadi ada dua perusahaan. Jadi masih Rebut-rebutan. kita masih bingung nih Ya. mau diurus sama siapa gitu. Iya, nggak kunjung. Iya. Iya. Tapi kita depannya pakai di bagian yang menghadap sini kita pakai buat layar glow. Jadi nanti glow itu finishnya di sini. Finishnya di sini. Oh gitu. Itu sewa kios gitu berapa sebulan? Terus yang mana? Kayak gitu jual kopi-kopi. Oh, paling yang di sebelah sana itu kayak booth bazar di sebelah Ah. yang sewa sepeda itu. Oh itu yang tenda-tenda itu. Sebelah sana ada ya. Sehari 500 Sehari ya? Hari. sehari. Berapa jam? Dari pagi sampai. Dari tadi besar. Mahal Kalau juga. yang Raffles itu F&B dari Kebun Raya. Oh, oke. Termasuk resto di situ di sebelah kiri kan ada resto ya. Itu juga Raffles sama. Tapi namanya Resto Rasa. Nama restorannya Dari Raffles. ya Raffles Kitchen Kebun Raya Bogor. Jadi kita punya F&B sendiri. Kalau yang itu ya kafe itu masih punya Lotus itu kan? Sekarang restorannya dikelola sama Kebun Raya. Oh, bukan sama si Dulu kan ibu sama itu ya? pihak Sinta ya. Ibu Sinta. Bukan. ya Ibu Sinta ya yang Grand Garden. Sebelum Iya, itu Grand kan Garden. Iya. Itu dari luar. Kalau sekarang dari Kebun Raya. Lebih enak makanannya. Belum tahu. Dari segi menu sih sama. Sama ya. Oh, I see. Oke, kita Kafe atau apa dulu itu? dulu zaman dulu itu bukan resto ya, kayak kantin gitu. Kalau zaman dulu namanya kantin ya. Kantinnya. Ini juga patungnya baru kok kayaknya. Ini Tugu 2 Abad. Oh, Tugu 2. Sama juga tahun 2017. Tugu 2 Abad. Tugu 2 Abad. Itu lambang 2 Abad, itu lambangnya bunga rafflesia. Raffles ya. Kenapa bunga rafflesia? Karena ya salah satu ikon di Kebun Raya juga ada bunga rafflesia itu ada titik-titiknya. Titik-titiknya itu ada 200 titik. Oh begitu. Ini Tapi dihitung kalau 200 dihitung kayaknya nggak nyampe sih kalau yang lihat. 200 Kalau yang titik ya. logo aslinya nyampe. nyampe. Oh gitu. Oke. Sebelah kiri ada bunga teratai raksasa. Yang itu ya. Yang itu ya, raksasa. Ya aslinya dari Teratai Amazon. raksasa. Amazon. Ya asalnya dari Amazon.
Meksiko karena banyak kaktus. Tidak semua jenis sukulen berasal dari Meksiko, jadi hanya sebagian kecil saja. Rata-rata mereka dari dulu sudah beradaptasi di kawasan tropis. Oh ya. Nah, kalau yang bentuknya ini jenis-jenis Euphorbia namanya. Iya, dicoret-coret. Sama Ini lucu ya. Bagus ini ya. namanya, kaktus tulang naga. Oh, iya sih kayak tulang. Asalnya dari Sri Lanka. Asli ya. Ada lagi kaktus centong yang Ini, pipih. ini yang bisa dimakan kan? Tapi lebih dikenal kaktus pir. Kaktus Iya, yang bisa dimakan. Kaktus oke. pir. Ini kan ya, yang masih kecil. Iya, Oke. kaktus pir ini dia durinya lebih panjang dari Oh, iya kaktus sih, kelihatan. centong karena buahnya itu sering diambil sama hewan-hewan. Jadi untuk proteksi diri dia. Oh gitu. Dari hewan. Biar nggak diambil. Iya, lucu ya. Gitu. Proses adaptasi ya. Tapi bukannya di Bogor banyak hujan kaktus, malah kebanyakan air. Kebanyakan air ya. Iya. Nah, itu karena mereka sudah lama adaptasinya gitu. Dan Oh. juga medianya kita Kasih halangi gamping dengan ya? batu. Oh, betul. Jadi nggak langsung Biar kering. Pantes dia banyak batu ya. Gak penting itu mah. Ya. Kalau ini nggak bisa dimakan ya? Nggak. Cuma kaktus centong yang bisa. yang jenis ini. Ini kayak akar pohon ya jadi ya. Udah tua. Ya ampun, sudah gede-gede ya. Udah berapa tahun nih? Kalau Taman Meksiko ini udah lama banget ya. Udah ada. Cuma direnovasi beberapa kali. Taman Meksiko. Nah, itu kalau yang kaktus yang sebelah sana, kaktusnya ada buahnya. Ini yang nih warna gede. merah-merah. Oh iya ya. Ujungnya. Itu ada mulai Buahnya. tengok demokrat. Ini biar nggak roboh ya dibikin besi gini ya. Oh, Karena kalau berat bisa jatuh. Lucu ya, semua kaktus begini belum ada ya. iya. Tapi sakit kalau jatuh. Iya. Ngerawatnya gimana? Cuma siram air doang? Nggak Oh, tidak pernah disiram malah. Oh nggak pernah ya? Panas ya. Yang penting dibuat media tanamnya kering. Makanya matahari nggak boleh tutup pohon besar. Ini ke kiri ya? Ini juga bagus nih Iya nih, ini kaktus. unik banget menurut Nalit. Baru lihat. Banyak tuh. Yang ini juga Di bagus. Kesatuan ada tempatnya Betty teman gua tuh. Ini ya, ada di pinggir jalan. Kalau sekarang orang ditaruh di potnya yang terakota. Iya. Lagi musim. Potnya pot kecil. Masuk Museum Zoologi Bogor. Ini beneran atau Ini asli? asli. Kan paus. Tulang paus biru. Paus biru. Balena. Balen. Bluewhale itu adanya di Samosir. Blue whale. Dia dari Yang bawah siapa dulu? dulu jadi orang Belanda mereka menemukan bangkai paus biru di Garut. Oh di Garut. Terus dibawa di sini disiapkanlah kereta kereta batu bara panjang dibawa selama 40 dari tahun Paus biru. 1916. 1916. Ini ada dari bagian atas seperti saringan filter. Iya. Baru tahu di Bogor ada ginian. Padahal kita ini musuhnya gunung. Very big. 27 meter ikan paus. Tapi ini tulangnya ekornya palsu karena sudah hilang, so dibawa ke Bogor dulu orang Belandanya. Kita masuk sekarang ke Museum Zoologi. Semua jenis-jenis ikan dan binatang. Jadi sebenarnya hewan-hewannya asli, tapi ada juga yang palsu. Yang palsu itu
ikan. Yang belum pernah. Untuk semuanya. Ini adalah biawak asli, kemudian komodo. Asli juga. Komodo asli. Itu ikan asli. Yang ini ikan gergaji. Ikannya palsu, ikan kerapu ini asli. Oh, kerapu. Ini kerapu Yang gergaji palsu. palsu. Ini asli. Kelihatan ya. Padahal kelihatan asli loh. Kayak asli ya. Kepiting raksasa dari Jepang. This is Indonesian. Ini tahun berapa? Ini palsu. Badak. Situ monyet. Nah, ini burung terbesar di Indonesia. Namanya burung kasuari. Yang luar negeri ada burung unta. Dia lebih gede dari kasuari. Ada dari kasuari. Dia makannya banget. Burung apa tahu ada yang katanya tahu juga ya. Terbesar di Indonesia, burung terbesar kasuari. Demikian tur kita di Kebun Raya Bogor bersama tour guide dengan bagi karitu 250.000 untuk 1 jam untuk 4 orang. Kita bayar tour guide-nya dan tiket museum total 500.000 untuk 4 orang. Kalau bagi karnya lebih besar pasti lebih mahal lagi. Ini informasi sedikit tentang hari ini yang begitu indah, hari yang cerah. Kita menikmati jalan-jalan di Kebun Raya Bogor dan Museum Zoologi. So silakan datang ke Bogor. Jangan lupa subscribe dan channel Bule Kepo Maxi Andrea. Ciao, sampai jumpa lagi.